لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bimbingan Haji bareng ANB. Mau tahu panduan haji yang mabrur? Tertarik untuk haji yang sesuai sunnah? Ikuti bimbingan haji bersama ANB yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Amin Nurbait. Hubungi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada saat terjadi perceraian, ada beberapa dampak buruk yang terjadi di balik perceraian itu. Salah satunya adalah ketika kesadaran pihak lelaki yang rendah terhadap kewajiban yang harus dia tunaikan, menyebabkan dia harus berbuat dosa. Contohnya adalah dia sudah tidak lagi mau menafkahi anaknya. Yang perlu kita pahami bahwa perceraian yang sah itu memutus pernikahan. Sehingga ketika cerai itu sah, kemudian pihak istri selesai menjalani masa iddah dan tidak ada rujuk, maka suami istri ini ketika sudah sah perceraian dan sudah selesai masa iddah, mereka sudah tidak lagi berstatus suami istri. Ikatan pernikahan sudah putus. Sehingga jadilah lelaki ini mantan suami dan perempuan ini mantan istri. Tayyib, sekali lagi yang perlu kita ingat, yang putus hanya ikatan pernikahan. Namun perceraian tidak bisa memutus ikatan nasab. Dan anak itu nasab, bukan diikat karena pernikahan. Memang betul bahasanya anak ini terlahir dari proses ikatan pernikahan, tapi ketika dia sudah muncul, maka statusnya adalah keturunan dari kedua belah pihak. Tayyib. Lalu siapa yang berkewajiban untuk memberikan nafkah anak ini? Jawabannya tentu saja adalah bapaknya. Nah, ketika terjadi perceraian, kemudian si bapak tidak lagi menafkahi mantan istrinya, itu betul, karena bukan lagi istrinya, sudah tidak ada ikatan apapun. Tapi ketika si bapak sudah tidak lagi mau memberikan nafkah kepada anaknya, maka ini nggak benar. Karena tidak ada istilah mantan anak, yang ada mantan istri. Terjadi perceraian, sudah sampai selesai masa iddah tidak rujuk, wanita ini jadilah mantan istri, lelaki ini jadi mantan suami. Tapi tidak ada mantan anak, karena anak ini ikatannya adalah ikatan nasab, hubungannya hubungan nasab. Oleh karena itu, sang bapak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada sang anak. Lalu bagaimana ketika sang bapak tetap tidak mau memberikan nafkah? Jika sang bapak tidak mau memberikan nafkah, maka dia berdosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a may yaqut." Cukuplah orang dianggap berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Dan bisa jadi sang bapak yang tidak memiliki kesadaran terkait kewajibannya ini, dia akan menanggung banyak dosa ketika ada banyak anaknya, apalagi dalam kurun waktu yang lama dia telantarkan dan tidak dia kasih nafkah, maka mungkin nanti dia akan dituntut di akhirat disebabkan karena perbuatan dosanya. Karena itu mari kita bertakwa kepada Allah, wahai para suami, wahai para bapak, karena kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap anak keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.